karena itu merupakan pedoman hidup kami. Sejahterakanlah kehidupan dunia kami, karena disinilah kami hidup, dan perbanyaklah bekal akhirat kami, karena kesanalah kelak kami akan kembali. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farrasta, wa la aiban illa satarta, wa la daynan illa qadaita, wa la asiran illa yassarta. Kita saksikan bersama pembinaan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Husnul Maram MHI. Selamat menyaksikan. Wakil khusus saudara saya, Ketua Tim Kepegawaian Kanwil Agama Provinsi Jawa Timur, Bapak Haji Niam, beserta jajarannya yang luar biasa selama 5 bulan lembur terus dalam rangka untuk mensukseskan melahirkan SK P3K se-Jawa Timur yang jumlahnya 3.444 orang, dan berjuang lagi dengan perintah dengan komandonya Pak KPU, didampingi oleh Pak KPU sampai ke Jakarta untuk memohon kepada Gus Menteri Agama RI bagi 1.445 orang yang di SK di luar daerah asal diperjuangkan, dan alhamdulillah berhasil. Dan keberhasilan ini awal mulanya berangkat dari Jawa Timur dan diikuti oleh provinsi-provinsi Indonesia. Alhamdulillah, doa panjenengan semua sebagai P3K dikabulkan oleh Allah SWT. Yang berbahagia seluruh P3K se-Jawa Timur di lingkungan kami Jawa Timur 3.444 orang, dan khususnya 1.445 yang sudah kita selesaikan, kita berikan surat penugasan untuk kembali ke daerah asal masing-masing. Alhamdulillah. Ketua tim bersama rombongan, tim apa? Tim kepegawaian, Pak. Karena timnya itu banyak masalahnya, Pak. Tim kepegawaian Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang kami hormati para kepala kantor Wilker Jember plus. Jadi kalau plus itu Lumajang, karena ada Kabupaten dan Kota Provinsi plus. Tapi Lumajang plusnya sudah nyambung, Pak. Jadi Wilker sudah masuk di Kota Jember, pengukuhannya nanti di rumahnya Pak Abang. Hadir Kepala Kantor Kementerian Agama paling ujung timur, saya lupa namanya. Bapak Ahmad Burhanuddin mengundurkan diri, saya bilang tanda tangani urusan belakangan itu. Karena kita urus kerja sama dia. Kamu tanda tangan, coba kamu tanda tangan kemarin juga ya, tetap disumpah paling dia. Kalau itu bagus sekalian, ayolah kita syukuri di mana pun kita ditempatkan, itulah yang terbaik menurut Allah, sambil lalu berikhtiar karena itu adalah takdir Quran. Bukan berarti lah, belum apa-apa sudah mau mundurkan diri. Aku gak malu sekarang dia mundurkan diri. Kalau lihat dibanyakin juga gitu, mau mundurkan diri, ya Allah, belum apa-apa sudah menyerah. Nah, ayolah, kita ini yang terbaik menurut Allah, bukan menurut manusia. Kita ini kan banyak.
Terima kasih. Kita santai saja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, beliau yang alhamdulillah, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pertemuan ini sudah kita tunggu-tunggu sejak SK diterima. Sesuai dengan janji Bapak Kakanwil waktu memberikan SK, insya Allah akan diusahakan. Dan hari ini terbukti, alhamdulillah usaha itu berhasil. Perlu kami sampaikan Bapak dan Ibu bahwa teman-teman kami, utamanya Pak Haji Liam dan tim-tim yang ada di depan ini bekerja untuk jenengan, bukan dari jenengan terima SK, tapi justru yang lebih berat itu dari sebelum itu, mulai dengan daftar tahun 2022, bahkan yang paling berat pengumuman setelah pengumuman pembuatan SK. Ini beliau-beliau ini jarang pulang, di kantor ini kerasan. Saya ingat tuh 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, insya Allah pahalanya lebih banyak karena beliau selalu di kantor. Itu pun masih tentu ada saja kekurangan gitu. Tapi perlu diketahui bahwa Jawa Timur merupakan pelaksana pelaksanaan P3K terbaik se-Indonesia. Jadi termasuk surat penugasan hari ini adalah ijtihad dari Jawa Timur. Yang lain masih banyak berpikir kita suratnya sudah di Jakarta. Semua ingin memberikan yang terbaik kepada panjenengan, tetapi kita hati-hati karena kalau salah itu berdampak kepada kami dan kepada SK jenengan. Jadi kalau kenapa kok lama, kenapa kok tidak bareng dengan SK dan sebagainya, seperti itu. Kita semua sepakat untuk membantu, tapi kita tidak ingin dapat sanksi baik kami maupun panjenengan. Saya itu sudah 3 hari ada yang menghujat juga lewat WA, termasuk beliau-beliau ini justru yang sudah tidak pulang-pulang masih dihujat. Sepele, hanya satu yang dianggap salah, tapi kami tidak merasa salah karena tidak lulus. Saya Abdul Hidayat dari Pemda Bondowoso. Penempatan kembali ini, apakah surat tugas ini sudah maksimal? Apakah masih ada lagi SK yang baru terkait dengan P3K yang ada saat ini? Biar kami selaku pemangku kebijakan yang ikut memeras kota juga merasa tenang. Terima kasih, hanya itu yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabak jawab. Untuk terkait dengan regulasi maupun aturan P3K ini mutasi belum ada. Maka di dalam SK tersebut kan penugasan, baik itu mutasi antar daerah, antar provinsi, ini yang mengaturnya belum ada. Jadi yang ada penugasan, makanya administrasi pun semuanya kan dari Kakanwil, baik mulai dari SK yang tidak C itu C3K, karena kayak sekarang kemarin saya mengerjakan optimalisasi yang harus di prosedur pengerjaan, yaitu usul C itu calon P3K yang kemudian diusulkan kepada Biro Kepegawaian
Biro Kepegawaian, Pak Biro Kepegawaian menandatangani, yang kemudian setelah ditandatangani semua kami usulkan ke BKN Pertek untuk usul perda, termasuk juga SK P3K Kanwil, perjanjian kerja, berita acara, semuanya kan dalam termasuk penugasan ini. Karena nanti kalau misalkan Bapak Ibu daerah menugaskan itu juga keliru, ini sudah ditugaskan kok ditugaskan lagi kan begitu. Jadi makanya pun kami usulkan mulai prosesnya sampai dengan pusat pun termasuk kami juga menarasikan suratnya pun SK-nya tersebut di dalamnya kan penugasan kan begitu, bukan mutasi, karena ini mutasi belum diatur. Dan Bapak Ibu juga harus mindset pun juga harus dirubah dalam arti ini PNS, ini P3K, aturannya pun juga harus dikaji kembali, diteliti, jangan disamakan ini P3K dan PNS beda, untuk itu. Perkenalkan, saya Pak Muhammad Taib dari Banyuwangi. Untuk pencernaan SK itu mulai hari kapan, mulai bulan kapan? Yang pertama itu. Untuk yang kedua, pertanyaan saya seperti yang diungkapkan Bapak tadi itu, gajinya mulai kapan? Itu aja. Dari sana saya assalamualaikum. Ya, ini Bapak kabar. Kemarin aja tahun 2021 itu 6 bulan kalau saya itu. Nggak tahu apakah ini sebelum 6 bulan atau pas 6 bulan atau bagaimana terkait gaji nanti ya apa. Untuk nanti perkapannya nanti sudah kami serahkan kepada Pak Kepala Kemenag. Nggak tahu nanti Pak Kepala Kemenagnya mungkin menyampaikan seperti apa dari si kumpulkan dulu atau pembinaan nanti ada di situ begitu. Intinya tadi harus P3K tidak boleh cuti sebelum memiliki masa kerja 1 tahun. Cuma tadi ada bakso, makanya mumpung ada semuanya ini monggo bisa dibicarakan. Makanya kan kadang kan kayak kemarin bertugas di mana kan harus pamit lah. Kan intinya harus ada. Itu yang pertama. Yang kedua, gaji. Gaji ini memang kami sudah coba tanya, tetapi tidak fokus saya seperti ngurus SK jenengan. Karena yang paling berat itu SK. Lihat gaji itu pasti, Pak. Pasti itu. Tapi kalau sampai pindah ponda itu Pak itu, ya mohon maaf, butuh istihad itu. Ini perlu apakah mutasi? Dipelajari, tidak ada regulasinya. Apakah harus dari pusat atau bagaimana? Ini bingung Pak. Sehingga hari ini adalah istihad dari kita dengan selalu berdiskusi dengan pusat. Pak Haji Amin ini, mohon maaf, kalau lewat telepon kan kurang pas juga. Beliau datang ke sana bersama kami, kadang kami sendiri dengan Pak Kan dan sebagainya. Yang paling sering beliaunya. Kalau gaji pasti itu tanggungan negara. Hanya saja kami sampaikan nanti, karena jangan tanya, ini sudah bulan mau pertengahan Oktober. Paling tidak yang kemarin itu dirapel. Rapelannya itu Desember. Cuma yang tahun kemarin itu karena mulainya bulan Juli sampai Desember, maka rapelnya 6 bulan. Jadi nggak mulai? Agustus, September. Seandainya tidak ada proses tanggal-tanggal itu, mungkin bisa mulai Juli. Tapi tetap tidak bisa balik sampai Sumeneb itu. Jadi mulai September, insya Allah. Prediksi saya rapel juga, prediksi ya, prediksi. Tapi jangan khawatir, yang tahun kemarin itu yang rapel langsung berangkat umroh ikut. Bisa tanya juga. Cuma harus manut sana. Mumpung ada Pak Kepala Kemenag sudah juga. Banyuwangi kemarin sudah manut. Pak Kepala ya, suruh buka rekening baru karena sama, khusus Banyuwangi sudah punya Pak, ya, pakai rekening yang lama. Hampir sejak umur tidak cair Pak, gara-gara Banyuwangi. Ya tidak tahu lah gara-gara cair. Jadi di KPPN itu tertolak, bahasanya apa itu double apa gimana gitu, saya tidak paham juga.
Bayangkan 1.000 kemarin, sekarang 3.400. Polak lagi. Sampai stres juga Pak petugas-petugas kami itu. Di PPS mau berakhir ketemu. Pak ada 11 Pak, 11 atau 9 ya. Ya nggak bisa Pak. Ini katanya, kalau ini detail Pak, insya Allah yang lain jalan saja itu. Tapi nggak kayaknya Pak, nggak apa-apa. Begitu selesai cair, alhamdulillah. Yang sebelah nggak, nggak apa-apa. Mana yang sebelah itu? Banyuwangi Pak, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Hadi, Bapak, asal dari Silo, KUA Silo yang ditempatkan kemarin di KUA Maesan Bondowoso. Apakah kami masih harus ke satker yang sesuai dengan SK atau dengan satker tujuan pengembalian yang sekarang? Misalnya kami kemarin kan di Bondowoso, jadi seperti pembuatan rekening, kemudian termasuk jadwal ke Balai Diklat ke Surabaya, itu apakah tetap mengikuti yang dari Bondowoso kemarin atau kami menerima administrasi baru, mengurus administrasi baru di Kabupaten Jember karena sudah dikembalikan ke Jember? Sebentar, jenengan pengen balik apa tetap di situ? Balik Pak, balik. Udah gitu kan dulu saja. Oke. Karena teman-teman nanya, saya hanya mewakili Bapak karena yang lain bukan bicara. Saya hanya mewakili. Mau jawab takut salah. Ya, terus apa lagi? Sama jadwal BDK itu Bapak. Jadwal? Pelatihan ke Balai Diklat. Balai Diklat. Oke. Maksudnya? Apakah ikut? Kan jadwalnya kami kemarin dari kalau jadwal dari BDK itu kan masih pakai data yang lama, kita ikuti. Apa salahnya? Kan begitu. Hanya mengikuti kan begitu. Nah, terus apa lagi? Sudah itu aja. Sudah kan? Terima kasih. Oleh satker, artinya kalau sudah kembali lagi tinggal memobilisasikan, dipindah, selesai. Iya kan? Satu lagi. Laporan katanya Pak. Ini saya cuma titipkan. Kan ini juga ada list pegawaian, kan absen, ada Pak Kepala DKP, tinggal pindah aja kan sudah selesai. Tinggal pindah. Apa yang bikin ribet? Gak ribet teman-teman, tinggal pindah selesai ya. Kan selesai, kan sudah ada. Ya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Yaitu kolektif, nggak salah Pak. Betul. Berarti ada kewajiban daerah untuk menggandakan yang selanjutnya diserahkan kepada mereka seperti halnya Japel yang tempo hari pernah kita lalui. Mungkin begitu ya. Kedua, menurut saya yang disampaikan Bondowoso, maksudnya itu kalau penugasan ini mengacu pada Pak Kahbab tadi, tidak mustahil mungkin nanti ke depan ditata lagi. Ada potensi mungkin gelombang kedua penataan yang belum sempurna bisa kita usulkan periode berikutnya. Apa seperti itu? 2 hal. 3 hal, satu hal lagi. Ya sejak dulu ya. Yang pertama tadi keterkaitannya penggandaan. Pak Rudi sekarang juga harus merubah mindset, ini B3K, ini BNS. Tadi saya bilang, kalau dulu usul yang dulu ke jabatan fungsional, jabatan dalam arti dulu kan ada JFU, dan Bapak juga serba mindset JFU sudah dihapus, jadi kata-kata JFU itu harus dihapus menjadi jabatan pelaksana kan begitu, yang kemudian dondongan yang ditetapkan kembali kan begitu. Nah ini kan P3K, penugasan ya cukup itu kemudian digandakan fotokopi selesai kan begitu. Nah, terus yang kedua tadi keterkaitannya ada potensi enggak untuk penataan usulan kedua? Otomatis kalau dampak dari ini kan sudah dampak kan, ada yang kembali api, monggo silakan Bapak Ibu juga ditata kembali, yang kan pasti akan menghitung lagi kan dengan dampaknya ini kembali yang sebetulnya sudah mulai, monggo silakan dihitung kembali, mungkin nanti bisa diusulkan kembali ya Pak ya. Keterkaitannya yang dampak ini kan otomatis berubah kan juga ya, bisa diusulkan kembali sesuai dengan yang persyaratan yang kemarin itu ada anjak KPK, SPTJM, beta jabatan semuanya, termasuk juga nanti mungkin disampaikan Pak ya optimalisasi ini juga ya, optimalisasi mungkin ya kami harus, karena prosesnya optimalisasi ini saya ceritakan prosesnya itu harus saya itu menempatkan sesuai formasi Menpan kan begitu.
sebetulnya Bapak Ibu itu terselamatkan. Terselamatnya kan gini, saya setelah usul CP3K ini, saya harus menempatkan ini sesuai dengan formasi Menpan. Nah sekarang saya harus mengatur, dalam arti misalkan contoh, guru bahasa Indonesia di Jember, di Man 1 Jember ini. Yang kemarin formasi Menpan itu tidak ada guru bahasa Indonesia di Man Jember. Saya harus mencari di lingkungan Jember ada enggak? Kalau tidak ada, saya harus mencarikan di tempat tetangga sekitarnya ada enggak guru di sini. Kalau tidak ada di Madiun, kita tempatkan di Madiun, kan begitu. Yang kemudian misalkan ada lagi di masa Jember tadi guru bahasa Indonesia lulusnya itu ada 2. Sedangkan formasi lulusnya ada 10, formasinya dari Menpan ada 2. Berarti saya 8 harus mencarikan tempat lagi dengan diukur satu pertama terkait domisili. Domisili dari 10 tadi yang paling dekat siapa? Kan begitu. Yang kemudian baru status perkawinan. Status perkawinan baru ranking. Kalau yang belum kawin jelas kalah. Jelas itu kalah. Itu yang belum kawin. Kan itu kriterianya saya harus menempatkan formasi Menpan yang kemudian kalau tidak sesuai formasi Menpan tadi yang saya tempatkan itu nggak bakalan turun karena setelah itu saya usulkan kepada BKN persetujuan BKN. Nah dasar saya mengeluarkan SK tersebut itu kan dari Pertek kan begitu. Jadi prosesnya seperti itu. Padahal Bapak Ibu terselamatkan dengan pindah tugas itu, sudah terselamatkan di situ. Karena kalau tidak dijalani seperti itu, nggak akan turun misalnya. Kan begitu. Begitu Pak Adi ya. Yang terakhir monggo. Ini mumpung ada Pak Kasubag, ini teman-teman semuanya, dan ada Pak Kabak, sama Pak Tuabi. Semua ini adalah fungsional. Ya, semua fungsional, ahli pertama semua. Entah itu penyuluh, guru, penghulu, atau CFT yang lainnya. Kemudian saya laporkan pada Pak Kepala Bagian, Pak A, insya Allah Jember sudah melangkah dengan sosialisasi PP 94 yang tadi sampaikan dan sosialisasi Permenpan 6 tahun 2021 meskipun 22 meskipun hasilnya mungkin belum optimal karena teman-teman saya baru kan berkaitan dengan ini. Yang kami tanyakan Bapak Ibu, Bapak, mumpung ini semua dengar, kalau PNS JFT yang lainnya itu kan paknya dikonversi nanti sehingga sesuai Permenpan 1. Nah, ini kan belum Pak Ji ya. Kalau belum, apakah langsung nanti nunggu Permenpan 1 itu aja Januari 2024, kemudian SKP itulah yang menjadi 2 poin angka kredit, sehingga kami tidak usah jelaskan, tidak usah mengusulkan Pak, karena tinggal nunggu waktu sampai Desember 2023 ini. Kalau itu berarti kami nanti menunggu penjelasan dari pusat melalui provinsi terkait langkah-langkah apa yang bisa kami teruskan kepada teman-teman berkaitan konversi SKP menjadi paknya, karena mereka fungsional semuanya. Kecuali ada aturan tersendiri mengatur, kami makmum nanti dengan ketentuan tersebut. Terima kasih Pak Jalan. Mumpung ada teman-teman analis semua. Oke, terima kasih Pak Rudi. Yang sebetulnya itu kan nanti akan ada konferensi terkait dengan SKP. Itu namanya nanti aplikasi yang dari BKN disepakati itu. Termasuk kemarin kami undang analis kepegawaian yang bertempat di Sidoarjo, yang kemudian narasumber dari Biro Kepegawaian dalam Bulis menjelaskan, termasuk juga membawa SKP-nya masing-masing kepala Kemenak itu. Selanjutnya pun nanti pun Pak Rudi kita juga masih menunggu dalam arti selanjutnya, jadi saya belum bisa memastikan. Nanti kalau kami ada pun tetap langsung kami sampaikan kepada Bapak Ibu, termasuk juga rencana sekalian Pak Kabak, saya juga rencana mau mengundang narasumber BKN, cuma saya masih berpikir honornya kan, honor kalau internal kan kita nggak pakai honor Pak, kalau eksternal orang BKN kan harus ada kan begitu, karena disepakati itu aplikasi SKP itu yang punya BKN kan begitu. Jadi saya pernah komunikasi itu katanya itu masih 1 minggu itu bintangnya, saya gitu.
Itu kan untuk aplikasi tersebut itu. Mungkin itu Pak Kabak mungkin ada tambahan atau bagaimana terkait dengan atau ada pertanyaan lagi? Monggo silakan. Ya cukup kita berikan sepuas-puasnya. Ini nanti tidak banyak lagi kepada Pak Kasubag, kepada Nalis, pada kepala kantor gitu ya. Cukup selesai gitu ya. Kecuali yang memang berat lah gitu ya. Terutama tadi saya alhamdulillah senang saya mendengar dari Silo karena pusing. Melihat begini terus kok ruwet ya, pusing saya. Itu senang ya. Itu hanya sedikit aja udah pusing, apalagi yang mengerjakan. Artinya yang kita kerjakan ini tidak ada yang enak, memang memusingkan semua itu ya. Tapi insya Allah tadi ada pencerahan, jadi jangan tidak usah khawatir gitu. Sekarang sudah sesuai dengan surat tugas, bukan sesuai dengan SK. Umpama di Silo tugasnya absennya di mana? Maisan namanya. Kalau ngerti gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi tidak ada nanti berarti kembali lagi udah tidak usah dipikir. Yang dipikir yang enak aja, kerjanya juga enak. Gitu ya. Jenengan sudah dibuat penugasan ini agar berbahagia. Selanjutnya agar tidak menyusahkan kami. Aku dulu.